Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para sahabat yang sedang menonton video Riza kali ini, terima kasih sangat-sangat sudah klik video Riza. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Riza Official. Dan jangan lupa untuk turn on notification juga supaya kamu tidak ketinggalan dengan video-video yang akan Riza upload. Oke, so guys, kali ini atas permintaan salah seorang subscriber Riza Official, Riza akan react sebuah video yang dikongsikan dari channel Kacong Explorer yang bertajuk mengunjungi kampung yang menolak listrik dan teknologi, Kampung Naga terkini 2023. Jadi terima kasih sangat-sangat kepada Kacong Explorer yang sudah mengizinkan Riza untuk react ini video. So guys, ini sangat-sangat menarik sebagai orang luar kan. Ini sebuah info yang sangat-sangat menarik dan bikin penasaran juga ya guys, untuk kita tengok lebih lanjut tentang info yang ada pada kampung ini. Dan dikatakan kampung ini kampung yang masih lagi memegang adat leluhur, budaya tradisi zaman dulu ya guys. Dengan kata lain, kampung ini masih memegang teguh budaya tradisi adat leluhur zaman dulu sehingga sekarang. So guys, sama-sama kita tengok, kita saksikan bagaimana kunjungan Kacong Explorer ini di kampung tersebut. Enjoy watching and don't skip. Oke? Ini dia guys, opening yang bikin adem. Kali ini saya berkesempatan mengunjungi salah satu kampung tradisional dari suku Sunda yang secara administratif Kampung tradisional suku Sunda, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kampung tersebut adalah kampung adat dengan diberi nama Kampung Naga. Kampung Naga adalah salah satu kampung adat yang ada di Indonesia. Sampai sekarang, kampung ini masih sangat menjunjung tinggi budaya dan nilai adat leluhurnya. Makanya kalau berkunjung ke sini harus melalui proses administrasi dulu, yang mana petugasnya adalah orang Kampung Naga sendiri. Ya, tujuannya adalah demi menjaga kesterilan kampung mereka. Di sana masuk kita akan di kampung ini pun ada rules ya guys, memang memang betul-betul dijaga. Jadi pada perjalanan kali ini saya menyewa tour guide buat menggali info lebih demi teman-teman semua. Perjalanan kali ini dimulai dengan menaiki bus dari Terminal Ciputat Depok ke Terminal Garut dengan harga tiket per orangnya Rp95.000. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 5 jam, kami sampai di Terminal Garut, tepatnya Terminal Guntur. Lalu kemudian dari Terminal Guntur di Garut kami melanjutkan perjalanan dengan tetap menggunakan transportasi bus dengan arah tujuan Terminal Singaparna, Tasikmalaya. Perhentian Kampung Naga, ya waktu tempuh kurang lebih 1 jaman dengan biaya Rp35.000 per orangnya. Total keseluruhan perjalanan yang kami tempuh untuk menuju kampung ini ialah sekitar 260 km dari Depok ya geng. Jauhnya cukup jauh. Namun rasa capek hilang ketika kami sudah sampai di perkampungan tersebut, di mana kami disuguhkan oleh pemandangan rumah yang mengantarkan kami flashback ke perumahan orang zaman dulu. Flashback zaman dulu guys. Biar nggak terlalu lama, kita langsung aja jalan-jalan online dan lebih dalam lagi apa isi kampung adat tersebut. Simak videonya ya geng. Wah, Hutan larangan apa? Ini hutan larangan. Hutan larangan ya? Dari zaman nenek moyang sampai sekarang belum pernah ada yang masuk ke hutan itu. Siapapun juga gak boleh. Mau warga di sini, mau sesepuh di sini ataupun cen pun gak boleh ada yang masuk ke sana. Nah, jadi dilarang itu bukan ada mitos, tapi dilarang itu untuk menjaga kelestarian alam. Jadi kalau dibiarin masuk nanti lama-lamaan habis, akhirnya gundul. Pasti ada akibatnya gitu. Nah, jadi cuma siapapun juga gak boleh ada yang masuk. Nah, ada kayu yang tumbang juga gak boleh diambil, dibiarin aja. dijaga guys. Kiranya macam hutan simpan lah gitu. Ada 102 kakak ya. Ini rumahnya nih. Wah, biasanya tempat dia. Sarung seperti ibu itu. Ya, kalau untuk di sini kalau keluar baru pakai celana. Soalnya kan ikut sama yang di luar. Berarti tradisional di sini kuat banget ya. Iya. Nah, itu pakai samping sarung. Pakai samping sarung. Kalau yang laki-laki? Kalau untuk laki-laki itu bebas. Kalau untuk hari-hari biasa. Nah, kalau untuk ada misalnya ada acara-acara seperti upacara adat,
baru menggunakan seragam, yaitu pakai pakaian adat. Nah, Pakaian gitu. adat di sini itu pakai jubah putih. jubah putih ya. Ya, semuanya putih. Hmm. Dan pakai sarung juga. Nggak boleh pakai sendal, harus Hmm. pakai ini. Iya. Nah, kalau yang hitam ini kan khas Sunda. Heeh. Khas Sunda, baru hitam khas Sunda gitu. Ini rumahnya ya, Kang. Kalau ini saung belum masuk. Kita belum masuk. Ini masih saung sawah. Ini saung sawah ya. Ya, jadi Bukan rumah warga. bukan. Saung sawah. Ini masih luar. Wih, keren. Ya itu rumah warga ini, dalam. Iya, kalau buang sampah di mana ya nih warga? Kalau untuk sampah di sini disediakan tempat sampah. Kalau untuk pembakaran, nah di sana ada itu. Oh ini ya. Ya, jadi nggak langsung dibuang ke sungai, dibakar dulu, baru abunya dibuang. Heeh. Nah, jadi kebanyakan di sungai sampah-sampah itu dari Garut. Kan Dari- ada air besar, bawa sampah ke sini. Dari gitu. Garut ya. Iya. Terus kalau ini, kalau buang air besar, Kalau sini ada jamban. ada jamban Iya, langsung jamban ke sungai dari atau sini. kemana? Di jamban di sini, di kolam. Terus dari kemana? Masuk ke sungai. Ke sungai ya. Iya. Oke. Jadi jamban di sini kan di rumah nggak ada WC. Jadi nggak ada WC di dalam rumah, semuanya itu di luar. Jamban ya. Ya, jamban. Jadi Langsung ke sungai. langsung ke sungai. Terus kalau sampah dibakar dulu, Dibakar abunya baru ke di sungai. luar. Oke. Semuanya ada tempat khas, guys. Di sini kan udah ada dari nenek moyangnya itu ada pas sampahnya. Jadi pas sampahnya itu WC bukan rumah, rumah bukan WC. Nah, jadi di sini dipisah. WC bukan rumah. Ya. WC bukan rumah, Tahu artinya? Iya, tahu artinya enggak? rumah bukan WC. Jadi kita makan di sana, kita tidur di sana, buang air di sana. Itu kan nggak boleh. Jadi harus dipisah. Ini untuk istirahat, ini untuk buang air. Wah, Yang bersih sama yang kotor gitulah istilahnya. falsafah yang menarik. Filosofinya Nah, bagus seperti- ya. Seperti ini kan kandang domba posisinya harus jauh dari perkampungan. Nah itu jadi nggak boleh di dalam kampung. Jadi kan supaya di dalam kampung itu bersih semua. bersih semua. Hmm. Ekor. Ini apa bang? Bukan ekor, itu tanaman. Oh tanam. Artinya masih ada kolam. Iya. Masih belum masuk. Nah kalau untuk yang 1,5 hektar perbatasannya pagar silang itu. Pagar silang itu ya. Ada ikan, guys. Kandang. Jaga. Kandang jaga. Iya, jadi nggak boleh bikin rumah di luar pagar, semuanya harus di dalam. Soalnya yang di dalam pagar itu khusus untuk bangunan rumah. Nah, kalau yang di luar pagar ini untuk jamban, saung lisung, kandang domba adanya di luar pagar. Kayak jamban ya. Iya, Oh, kayak ini jamban. dijelasin abang tadi. Iya, jadi dipisah. Berkebun, mana tempat yang kotor. Iya, nah itu. Rumah itu tetap istilahnya. rumah itu benar-benar tempat tinggal, istirahat, dan Istirahat. bersih. Iya, nah itu. Dipisahkan tidak sampai di pagar itu loh, pagarnya. Nih, batasnya ya, bordernya di sini dia. Oh, ini jamban ini ya. Nah, ini jamban. Nah, ini sama. Ini jambannya ini ya. Ini jambannya Dida. Jamban. Kalau ini saung tempat numbuk padi ya. Ini jadi nanti pakai ani-ani panennya seperti ini. Apa Bang? Jadi panennya di sini menggunakan ani-ani. Jadi ini diikat seperti ini, satu ikat Iya. itu saeunan. Apa? Kalau saeunan, satu ikat. Kalau Saeunan. dua eunan, dua ikat itu digabungin jadi sageges. Saga guys. Ya, nah itu bedanya. Wah, Ini. Iya kan? Iya kan? Bukan ini bang? Bukan asam, ini pala. Pala, buah pala, rempak. Oh ini jamban. Nah, di sini di kamar di sini nggak ada keran, nggak ada tutup. Oh iya nggak ada keran. Jadi nggak ada keran ya? Jadi Ngalir terus. Iya bu nggak ada keran bu. tergenang. Ngalir terus bu. Iya, ngalir terus. wah, non-stop lah. Tapi kalau nggak boros air, Enggak boros tuh keluar terus dari mata air. maksudnya airnya nggak kasihan kah airnya habis? Mata airnya ya Bu ya. Iya. Yang ini ya cair dia. Ada yang jernih, ada yang dari sungai, jadi ada dua. Jadi ini terus dibiarkan. Terus ngalir. Waduh. Tiap rumah ada kayak gini apa Bukan di tiap rumah, tapi di keliling kampung semuanya ada. Sengaja. Wah, dikeliling kampung, guys. Airnya non-stop mengalir.
Alasannya apa tadi? Biar nggak ada nyamuk. Oh, Jadi itu kan ya. kalau tergenang di bak ini kan otomatis harus dikuras terus. Kalau ini kan nggak usah dikuras, Mengalir terus. Iya, jadi nggak Wah. ada nyamuk. Nah, ini dia udah masuk ke rumah. Kampungan. Dida, bagusnya Dida. Masya Allah. Nah, kalau untuk di Kampung Naga, perbatasan Kampung Naga yang disebut 1,5 hektar, nah itu ada pagar silang yang pakai bambu. Nah, pagar silang itu namanya Kanang Jaga kalau di sini. Kanang Disebut Jaga. Kanang Jaga itu. Jadi untuk perbatasan di dalam sama di luar itu, yang di dalam pagar itu yang disilang, nah itu untuk permukiman Kampung Naga, permukiman rumah. Jadi khusus untuk rumah, jadi nggak ada WC di dalam rumah. Jadi yang di luar pagar itu untuk WC atau yang disebut jamban kalau sini. Buat jamban. Jadi kalau mau buang air di sini harus keluar kampung. Buang air besar. Iya, air kecil, air besar harus ke luar. Di luar batas. Keluar batas pagar. Nah, semuanya harus keluar, walaupun mau malam juga harus keluar. Ya, jadi seperti ternak, kandang domba, saung lisung itu adanya di luar pagar. Jadi di dalam pagar itu khusus untuk bangunan rumah. Kecuali ayam. Kalau ayam baru bisa di dalam perkampungan. Namun ayam posisinya di bawah rumah. Satu rumah itu harus ada satu kakak, juga boleh ada 2. Nah, jadi yang baru nikah ya itu bisa gabung dulu sebelum persiapan bikin rumah. Oh, malam hari kan nggak ada lampu, nggak ada gas, dia nggak ada listrik lah. Berarti pakai apa warga sini? Kalau warga sini kan nggak menerima listrik. Dulu juga ada penawaran dari pemerintah. Sebelum listrik masuk desa-desa, ke sini ada penawaran dari pemerintah khusus untuk Kampung Naga itu mau memberi gratis seumur hidup. Tapi warga Kampung Naga menolak sampai sekarang. Jadi di sini di Kampung Naga penerangan itu menggunakan minyak tanah. Minyak Itu tanah pakai guys. lampu tempel, Betul-betul pakai flashback lentera, zaman dulu. petromak. Pakai petromak itu kalau ada acara-acara baru menggunakan petromak. Misalnya kalau lagi bikin kerajinan atau ada acara yang lain baru menggunakan petromak. Kalau untuk biasa-biasa itu menggunakan lentera. Nah, kalau mau tidur baru menggunakan lampu tempel. Soalnya kan penerangannya kecil. Iya. Gitu. Kampung Naga, jadi rumah Kampung Naga itu harus seragam. Jadi gak boleh pakai genteng, gak boleh pakai cat, semen, itu gak boleh. Jadi atapnya itu menggunakan injuk sama daun tepus. Nah, kalau untuk bangunannya kayu sama bambu. Nah, kalau untuk warnanya itu menggunakan kapur. Jadi batu kapur. Nah, kalau pondasinya menggunakan batu dipahat. Jadi dibentuk persegi. Nah, Benar-benar kalau untuk keren ya. pondasinya, jadi bisa disebut anti gempa. Kenapa disebut anti gempa? Soalnya kan bangunan sama tanah itu cuman nempel, jadi enggak nyatu. Jadi pas ada getaran di bawah, ke atas itu enggak ada hambatan, otomatis bangunan ikut goyangan. Nah, jadi rumah enggak akan roboh. Kemarin waktu gempa? Kemarin waktu gempa di Tasik paling besar. Nah, di sekitar Kampung Naga semuanya itu pada roboh. Tapi di Kampung Naga satu pun enggak ada yang roboh. Batu pun satu pun nggak ada yang copot. Jadi kalau di luar kan pas ada gempa yang dari rumah keluar. Kalau di Kampung Naga dari luar ke rumah, soalnya ikut goyangan, enak katanya anak-anak gitu. Nah, ya, nah jadi Anti satu gempa, rumah guys. itu di sini ada 2 pintu. Kalau cirinya pakai anyaman sasag, itu cirinya dapur. Nah, ada hitam-hitam itu cirinya dapur. Nah, kalau yang enggak ada anyaman sasag, misalnya pakai kaca, nah itu jadi tengah ruangan tamu. Ya, jadi di ruangan tamu juga di sini nggak boleh ada yang menggunakan kursi. Kenapa nggak boleh menggunakan kursi? Jadi kan kalau banyak tamu ada yang di atas, ada yang di bawah. Jadi nggak enak. Nah, jadi semuanya harus di bawah. Jadi sama rata, pakai tikar. Masya Allah, keren ya. Ini jambannya ya? Ikan. Ini salah satu jambannya. Mbaknya lagi mandi. Tenang. Ini ke atas. Ini apa ini? Ini kalau ini dari sungai, air ini
Kalau air ini sumber mata air langsung untuk masak, minum, sekampung sini ngambilnya ke sini. Oh, kalau ini Semuanya mau dari ujung sana juga ngambilnya ke sini. oh, jadi memang khusus minum ini ya. Karena langsung dari sumber mata air. Kalau itu dari Air mata sungai. air. Aduh. Tapi ini mbaknya lagi mandi kan kayak gini kan. Jadi memang kamar mandinya terbuka ya. Buka kalau di sini. Terbuka kayak gitu ya kamar mandinya. Wih, pandai. Adik siapa namanya? Siska Adik Siska. Ih, cantiknya. Kelas berapa? kelas 2. Kelas 2. Rumah di mana? Ini rumahnya. Mana? Di dalam. Situ. Oh, di situ. Ini apa, Bang? Ini masjid. Oh, ini masjid. Nah, jadi kan di masjid di sini nggak ada pengeras suara, jadi menggunakan bedug sama kentongan. Di sana Bedug. kalau waktunya azan, bedug ini dipukul. Untuk pengen ngumpulin warga, misalnya ada gotong royong, upacara adat, musyawarah, pukul kentongan. Kalau ini palbe, nah kalau itu adik Pak Kuncen. Oh. Jadi kan posisi sesepuh itu di tengah kampung. Pak Kuncen itu harusnya di tengah kampung gitu. Jadi posisinya rumahnya di sini. Di sini ya. Ini kamar mandi ya. Kali kalau mandi nggak bisa berdiri, harus duduk begini nih. Oh. Jadi gini nih. Mesti sejuk airnya nih. Ini nggak ada kran ya. Terus airnya ngalir. Padi lokal masih pergunakan ya, kalau bahasa sini mah etem, kalau Melayunya mah ani-ani gitu Pak. Ini seperti ini yang udah jadi, kan padinya padi rangge ya di sini. Buat apa? Buat Ambil padi, Ambil padi, panen. padi kan Untuk kalau petik padi kan, Ini potong. pakai tangan Ke tangan. untuk padi yang diikat. padi rangge. Padi Yang tadi padi yang rangge. dijemur, tadi kan di bawah ada yang dijemur. Nah posisi megangnya gini, gimana? megangnya segini. Jadi di Wah, bawah ya. 2, di atas 3. Jadi Ini kalau di sawah nih kan dipanggil langgaman, guys. Oh, gini ya. Sini. Ininya ada gini, harus gini. Digunakan Ini, untuk apa nih? Potong itu padi kan, Nah, gini. yang padi yang sudah masak. Nah, jadi caranya ini untuk megangan ini, yang bawah kan pegang gini. Nah, ini untuk megang padinya, yang ini untuk neken ke pisau. Oh, contoh. Gimana ini pegang padinya? Iya, Ini tekan ke Benar-benar buat apa nih Riza flashback kembali zaman dulu. yang ini yang nekennya tuh. Jadi ini mah yang ini nekennya di atas. di atas. Jadi contohnya batang padi. Batang padi gini. Oh, paham. Jadi seret gitu. Akhirannya gitulah. Satu itu bisa bisa. dapat per orangnya 1 kintal Lanjut, bahkan lanjut, Lai. lebih. Widih, satu orang. Iya, 1 orang. Satu orang ya ini, Bu Iya, ya. 1 orang. Ini yang padi lokal Pak, masih tradisional, tidak dimiliki sama petani orang lain. Oh, enggak mirip ya. Tapi ini memang tidak di apa nih? Memang khas suku Sunda yang buatkan ini. Ini peralatan Virtus ini. tidak jual di mana-mana, guys. Memang ciri khas suku Sunda punya. Ingat zaman dulu. Makanya kalau kenang-kenangan orang tua dulu ke Kampung Naga pasti masak kayu bakar, Iya. istrika pakai arang. Nah, Oh iya, setrika pakai arang. Iya masih di sini. Masih di sini. Iya. keren ya, guys. Itu di dapur ada. Ya, coba. Dari ibu saya, Pak. Jadi tinggal dipilihkan di dapur di istrika di. Masih ya, soalnya gak boleh mana sih. Cek di dalam lemari tempat. Ada di Kampung Naga. Di Kampung Naga lampunya pakai lampu Patromak. patroma. Nah ini kalau di Patroma. listrik bisa dikatakan 100 watt ya terangnya. Satu. Ini kan minyak tanah semalam seliter Oh, satu satu malam. ya. Ya, satu ini satu tank ini 1 liter. 1 liter ya. Bisa cukup 1 malam. Paling juga jam 3 Pagi. mau subuh itu. Dia mati sendiri, ya mati sendiri sih. Mati kadang habisnya mati. Cuma tetap kalau gas masih ada. Buka ini ini penampung udara ini. Ah. Ini buat redup dan terang. Iya. Oh iya. Iya, Udara. ingat saya, ingat banget dulu.
di tiap rumah di Kampung Naga nggak boleh lebih dari 1 kakak. Itu filosofinya apa, Kang? Kenapa nggak boleh dalam satu rumah tidak boleh lebih dari 1 kakak? Jadi kalau di sini nggak boleh ada 2 kakak itu lebih dari 1, soalnya kan biar mandiri. Jadi kan kalau warga sini kalau nikah itu si laki-laki itu kan harus tanggung jawab, harus siap segalanya. Mau sukses mau enggak itu tergantung laki-lakinya, itu harus siap. Jadi kalau orang tua di sini misalnya, jadi nggak hak ngatur yang udah menikah, nggak hak. Tapi orang tua cuman liatin aja gimana. Nah kalau yang nikahnya itu udah nggak sanggup, baru dibantu oleh orang tua. Nah itu, jadi biar mandiri dipisah. Jadi anaknya nggak boleh satu rumah dengan orang tua? Nggak boleh, ya nggak boleh satu rumah, harus mandiri. Sini misalnya mau nikah, ditanya dulu siap nggak? Kalau nggak boleh. Kalau siap dari hati benar-benar, ya silahkan. Nah Jadi itu pisah dengan keluarga? iya dipisah Ya? Intinya itu gak boleh ikut campur ke anaknya yang rumah tangga, yang belajar. Harus Misalnya belajar mandiri rumah lah tangga, ya, baru pokoknya. biar mandiri. Nah itu nggak tergantungan. Kalau tergantungan keenakan, orang tuanya mati, anaknya nggak gimana, nggak bisa apa-apa. Nah kalau udah mandiri kan ditinggalin oleh orang tuanya itu bisa. Nah, itu. Wah, mendamaikan guys. Lebih kurang beginilah suasana petang-petang kalau zaman dulu. Nah, beduknya sudah berbunyi. Itu lumbung ya, untuk beras padi. Orang lain nggak boleh masuk? Orang lain nggak bisa masuk. Yang bisa masuk yang punya rumah juga perempuan. Kalau suaminya nggak bisa sembarangan masuk. Perempuan yang bisa masuk ke Iya, lumbung itu ya? lumbung itu. Isinya apa itu lumbung? Ya isinya itu beras, padi gitu. Atau bahan-bahan lainnya lah? Ubi? Itu enggak, beda lagi. Berarti yang di lumbung itu cuma padi aja? Padi ya. Hari kedua, Minggu jam 7. Kampung Naga. Wah. Yang tidak membosankan untuk dilihat. Jam 8. Jam setengah 8 cek merah. Jadi kalau pagi hari sebelum ke sawah, kopi dulu. Kopi dan rokok itu nikmat luar biasa pokoknya. Ngopi dulu sebelum bekerja. Dengan Nyaring bedak padi juga yang ininya bisa gitu. Yang besar Ini nih yang makin apa? Makin kipas Bu ya. makin lama makin ramai yang tidak tahu untuk buat ini peralatan begini. Mohon awi tali. Oh, Sanes awi surat awi tali. bukan dari tali biasa kan Bu? Awi tali. Awi tali. Jenengan anak. Oh, Ngarana. ngarana. Teh awi tali. Kalau kagak merokok itu umurnya ponok, napasnya panjang. Nah, itu. Ini mau kemana Pak? Mau ke kebun, Pak? Ke kebun ya? Rata-rata kebun apa yang di warga? Kebun sawah atau kebun karet? Apa? Ah, nggak ada di sini kebun karet. Apa bahannya Pak? Kebun singkong, kebun kayu, Nah, Pak. kebun singkong, kebun kayu. Kebun kapol. Nah, Jadi nggak ada yang namanya kebun karet. siapa tahu ada kebun karet. Ada juga kebun batu baterai, Pak. Kalau buah-buah
Wah, enggak ada Pak. Nggak Saya ada ya? enggak punya, itu yang lain punya kado seperti itu. Di atas Pak ya. Iya. Kalau saya enggak punya Pak. Selamat bekerja Pak. Ya ya. Selamat bekerja, berkah selalu. Amin. Bambunya ngambil dari hutan ini Kang Rut ya? Dari kebun. Nah, ini jadi untuk persiapan kayu bakar. Sini kan masak masih menggunakan kayu bakar pakai tungku. Jadi persiapan seperti stok biar cepat Banyaknya kering. stok kayu. Kalau didadak kita ngambil langsung dibakar itu nggak akan nyala apinya. Kang nanya ini. Ini kenapa harus ada penyangganya juga kayu bakar? Apa menghindari rayap atau gimana? Yang ini? Iya. Iya, menghindari rayap. Nah, Nah, jadi coba, kan Kang. kalau menggunakan bambu, rayap nggak akan bisa naik ke atas. Nah, jadi dia menggunakan bambu seperti ini. Nah, jadi fungsinya di penyangga ini untuk jadi biar rayap nggak naik ke atas ke sini. Jadi dikasih bambu seperti ini. Kalau pakai kayu dia bisa naik ke atas. Itu Nah, jadi ya. kan kalau kena bambu kan rayap nggak akan bisa naik, soalnya kan licin ini. Tapi kalau rumah sendiri kan pakai batu. Pakai batu. Rayap nggak bisa naik juga. Nggak bisa, batu nggak bisa, seperti semen juga kan nggak bisa, rayap bisa. Ini nggak bisa ya Kang ya? Iya, ini juga. Kecuali kalau misalnya seperti ini, posisinya kalau ini nyatu kayu ada gini misalnya di sini, terus kena kayu ini, bisa dia lewat sini jalurnya. Oke. Kalau nggak ada nggak akan bisa. Oke. Nice ya. Wah. Apa ini Bu? Biji Bu ya? Oh biji apa ya? Hah? Koas, iki koas. Oh. Koas. Buat apa Bu? Di sayur itu di kulum, di naon atau di kulum Di sayur Bu ya? Jadi sayur. sayur itu ya. Ya bener bakal hidup. Di kulum, Di di kulum di keem. Tuh ya di dalam ya. Suasana seperti ini yang dirindukan oleh kita semua nih guys. Beruntungnya mereka masih boleh merasakan suasana perkampungan zaman dulu, berbanding dengan kita semua nih kan yang sudah terdedah dengan zaman teknologi yang begitu modern sudah sekarang. Kapol. Hah? Kapol. Kapol buat? Kalau Jual. kalau kotanya itu untuk minyak kayu putih, campurannya Ini untuk balsem. Ini untuk minyak kayak putih Bu ya? Ya, campurannya untuk balsem, untuk bumbu masak juga bisa. Oh, Kalau ini masih muda, ada yang udah matang, ada. Ini untuk Ini apa namanya? Kapol, Kapol. agak. Kapulaga. Iya. Buat makan. Kalau batuk, kita batuk langsung bisa dimakan langsung. Makan ini hangat. Oh ini untuk hangat ya? Untuk tenggorokan. Kalau balita misalnya itu diambil airnya, tuak ya diminumkan. Untuk balita, kalau dewasa masih makan ini. Wah ini gang kecil ya? Ya. Kang, berarti setiap jalan ini tempat aliran air berarti ya? Iya, air. Air langsung ke sungai. Dimasak dulu airnya atau langsung diminum? Masak dulu. Oh, Dimasak dulu. kan dari sumber air. Kan kalian ngukus nasi. Oh, Nasi yang masak air. oh yang kemarin dicontoh ya? Iya. Jadi ini ngukus nasi sekalian masak air untuk minum. wah, Sekalian masak air Nah, ya? ini udah persiapan nih, mau air nanti kan udah matang. Nasi dipindahin ke sini. Wah enaknya cara makan-makan nih sebenarnya. Nah, Bayar kalau juga ini mau bawa. masak untuk pakan ayam. Ini untuk makan ayam ya? Oh, pakan airnya juga dimasak ya? Dimasak biar gemuk seperti yang tadi. Iya. Wah, Nah kalau itu yang menggantung itu cetakan bikin gula. mana? Oh, gula aren ya? Gula aren. Gula aren ya? Ya.
Sayang ya nggak ada ya. Nah kalau itu bibit-bibit seperti kacang, sayuran, jadi bibit disimpan supaya untuk nanti bagus. Bagus ya. Ditanam. Bagus lah ya. Nah kalau ini untuk pengasapan kayu bakar, musim Mana? hujan, jadi kayu bakar disimpan di sini, jadi otomatis keasap, otomatis kering. Oh, ini ya. Kalau ini gulanya, jadi Oh, ini gula aren ya? biar nggak hancur, jadi disimpan di atas tungku. Gula aren. Ya, Ini aren Bu ya, gula aren Pak ya. ya gula aren. Enak banget baunya. Satu bungkus itu lebih dari 1 kilo. Satu bungkus ya. Ya, satu bungkus ini. Ini Kerennya. kelapa. Nah, ini Nasi. oh, sekali nanak nasi ya. Iya. Oh, sekali masak air, sekali nanak nasi. Ya, jadi Ini jamur, ini jamur. Ya, jamur ini. Untuk masak yang tahu Nah, jadi posisi tunggu seperti ini kasih jarak. Jadi kan kalau ditinggalin ke jamban, otomatis api akan padam, nggak nyampe sini. Nggak akan terbakar. Jadi sampai sini padam, mati apinya. Nah kalau untuk atap ini kan 2 lapis, ada injuk sama daun tepus. Nah jadi kalau pemasangannya bagus, bahannya bagus, sampai 30 tahun kuat. Nah, kan, 30 tahun di guys. injuk ini ada lidi-lidinya. Kalau untuk sapukan dibuang lidinya. Nah kalau untuk atap nggak dibuang. Jadi yang bikin awet injuk itu lidi-lidi. Ya, lidi paling atas. Nah itu untuk biar kuat. Jadi lebih banyak lidi, lebih awet, kekuatannya lebih lama. Kalau untuk penggantiannya, renovasinya itu, jadi udah bocor 1 misalnya, renovasi semua. Jadi nggak bisa bocor 1 ganti 1, harus ganti semua. Kan Satu susah. atap, Ini satu untuk atap. pemasangannya. Kalau pemasangannya dipaksain seperti itu, ganti 1. Bisa bocor 1 ganti 1, akan tetap bocor terus. Nggak akan Berarti kuat lama. Ini kalau hujan, kalau pemasangannya bagus nggak pernah merembes ya? Enggak. Ini ambil air bersih juga Bu. Iya. Wah, Penduduk di sana pun ramah-ramah tempat guys. tadi ya? Aduh. Jemur padi, nanam padi lagi. Nah, ini jadi makanya kulitnya kulit kambing. Nah, Kulit kambing, di dalamnya juga ada untuk pengatur suara. Nah ini untuk pengatur oh itu suara, pengatur ya, suara. pengatur suara. Jadi di dalam ada alatnya untuk memasukkannya. Nah seperti ini. Ini seperti rebana. Ya, kalau ini Kang? Banyak angklung barang. Nah, ini. Jadi kalau ini dari bambu, gamelan dari bambu. Ini gamelan dari bambu ya? Namun ini bukan asli dari sini. Jadi kan di sini nggak boleh ada alat musik dari luar seperti kenang, seperti gamelan juga. Namun bikin dari bambu seperti ini. Coba Kang. Nah kalau untuk pengatur suaranya itu ini, menguras ini. Pengatur suaranya ya? Ya tipis. Dibuat sama dari bambu kebesarannya guys. Ini suaranya belum di. Mari Pak. Siapa ada sungai lagi? Wah. Jangan. Lagi udah mau pulang ya. Jadi di sini sudah dipandu dan dijelaskan secara rinci oleh Kang Yudi. Beliau juga penduduk asli dari Kampung Naga. Dan alhamdulillah pada hari Minggu tanggal 4 Juni ya, jam 10 kita sudah persiapan balik dan menaiki anak tangga lagi yang jumlahnya berapa Kang? 444 anak tangga. 444 Di sini guys. ada yang nggak kuat, menguras banyak energi. Oke, sampai jumpa di next vlog berikutnya. The best vlog memang.
Sebelum ini Riza pernah react video tentang suku Sunda, tapi baru kali ini Riza nampak sebuah video yang menjelaskan secara terperinci info yang lebih jelas tentang suku Sunda, dan ini buat Riza makin tertarik, makin penasaran, makin teringin untuk berkunjung ke tempat itu sendiri, dan buat Riza rasa rindu dengan suasana zaman dulu. Bila nampak Kampung Naga tadi, betul-betul buat kita semua flashback dengan zaman dulu kan. Mereka benar-benar bisa menjaga kesterilan adat mereka dan budaya yang tidak luntur yang dibawa oleh para pendatang dari luar, dan Riza yakin itulah yang membuatkan kampung itu tetap terjaga keasriannya, keindahannya, dan memang penuh ketenangan lah sepanjang waktu. Sepanjang sehari-hari di kampung itu memang penuh dengan ketenangan dan kenyamanan. Walaupun mereka ditawarkan listrik secara gratis sepanjang hidup, mereka tetap menolak, guys. Terima kasih kepada Kacong Explorer yang sudah memuat naik video atau vlog seperti ini yang boleh memberikan informasi yang terperinci tentang suku Sunda ini, khususnya kepada orang luar seperti Riza. Terima kasih juga sebab sudah mengizinkan Riza untuk react ini video. Semoga semakin sukses ke depannya, semangat membuat konten. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat yang sudah menonton reaction video Riza dari awal sehingga tamat video Riza kali ini. Jangan lupa untuk tetap terus support channel Riza Official. Oke? Bye guys, sampai jumpa lagi dalam video yang seterusnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.